Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Masak Simple Dapur Istri by Hikmah Tika. Di video kali ini aku akan share resep Korean sweet potato bread yang lagi lumayan viral dan aku penasaran banget pengen coba rasanya kayak apa. Dan ini bikinnya gampang banget teman-teman. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video yang lain. Langsung aja yuk, let's check my video, tonton sampai akhir. Bahan-bahan yang diperlukan: yang pertama ada kurang lebih 15-18 sendok makan tepung tapioka, kemudian 2 sendok makan tepung ketan, 2 sendok makan tepung terigu, kemudian susu cair secukupnya aja kurang lebih 8-10 sendok makan, kemudian 2 sendok makan gula pasir butiran halus, kemudian 1/4 sendok teh garam, kemudian 1 sendok makan minyak goreng, kemudian 2 sendok makan butter, bisa diganti pakai margarin, kemudian 1 butir telur. Cara membuatnya, pertama kita campur semua bahan keringnya, tepung tapioka, tepung terigu, tepung ketan bersama dengan gula dan garamnya. Lalu kita aduk jadi satu sampai semuanya tercampur rata. Kemudian kita masukkan telur dan minyak gorengnya. Lalu kita aduk terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu kita masukkan susunya sedikit-sedikit dulu, 2 sendok makan, 3 sendok makan gitu terlebih dahulu. Jangan langsung dikasih semuanya ya teman-teman, nanti takutnya kelembekan gitu, malah jadi nggak berhasil kan. Terus kita aduk-aduk terus seperti ini, terus kita sambil masukkan susunya sedikit demi sedikit gitu ya teman-teman. Setelah itu aku mau lanjutkan, mau ulen pakai tangan. Ini tangannya bersih ya, udah cuci tangan. Kita ulen sampai adonannya ini kalis ya teman-teman, sampai seperti ini. Kalau sudah seperti ini lalu kita masukkan butternya. Lalu kita ulen lagi sampai butter sama adonannya ini tercampur rata semuanya dan adonannya kalis atau nggak lengket di tangan ya teman-teman. Nah kalau saat ditambahkan butter ini adonannya jadi kelembekan, teman-teman boleh tambahkan tepung terigu lagi ya. Setelah itu aku mau bungkus pakai plastik wrap dan aku diamkan di freezer selama kurang lebih 15-30 menit ya teman-teman. Nah, sambil nunggu aku mau bikin isiannya. Di sini ada 300 gram ubi yang sudah dikukus, kemudian 2 sendok makan susu bubuk, aku pakai Denko, kemudian 1 sendok makan gula halus, dan 1 sendok makan butter. Pertama kita haluskan dulu ubi yang sudah dikukus, mau pakai apa aja terserah, mau dihaluskan ditumbuk itu juga boleh ya teman-teman. Ini harusnya tuh sebenarnya resep aslinya yang asli dari Koreanya itu pakai ubi yang warna orange, tapi kemarin suamiku salah beli jadinya ya udah ubi ungu aja. Kemudian kita masukkan susu bubuk full creamnya sama gula halusnya, kemudian kita campur, kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Gula dan susunya udah rata seperti ini, kita masukkan butternya ya teman-teman. Setelah itu kita cicipin, kalau rasanya masih kurang manis, teman-teman boleh tambahkan lagi gula halusnya atau bisa ditambahkan sama susu kental manis ya teman-teman. Nah ini kita masukkan aja, kita aduk-aduk lagi adonannya sampai adonannya ini kalis dan bisa dibentuk gitu teman-teman. Nah kalau dirasa adonan isiannya ini masih kurang lembek, teman-teman boleh tambahkan pakai susu cair yang sisaan tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita bagi adonannya jadi 6 atau 8 bagian. Ini aku bagi jadi 6 bagian. Setelah itu kita bentuk lonjong-lonjong seperti ini, ngasal aja bentuknya, pokoknya lonjong aja gitu. Setelah itu kita ambil adonan kulitnya dari freezer, terus kita bagi-bagi jadi 6 bagian ya teman-teman.
Lalu di talenan kita kasih tepung terigu biar nanti adonannya nggak lengket. Terus kita ambil satu bagian adonan, lalu kita pipihkan seperti ini. Kalau nggak punya rolling pin bisa dipipihkan pakai gelas gitu. Terus kita isi pakai isiannya seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini aja dan kita bentuk menyerupai bentuk ubi. Sambil kita tekan-tekan biar adonan kulitnya lengket sama isiannya. Nah kemudian ini aku siapkan tepung ubi, ini aku beli di Shopee seperti ini, tepung ubi ungu. Lalu kita balurkan adonan yang tadi ke tepung ubi ungu ininya sampai rata ya teman-teman, pokoknya sampai menyelimuti seluruh lapisan adonannya ini. Setelah itu kita tata di loyang, lalu kita bentuk lubang-lubang seperti ini biar lebih mirip sama ubi. Terus kita kasih garis-garis dikit gitu aja biar lebih mirip ubi ya teman-teman. Setelah itu siap untuk kita panggang. Ini aku panggangnya pakai suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Setelah 15 menit kita angkat, ini jadinya seperti ini ya teman-teman. Memang nggak banyak berubah, tapi ini memang sudah matang seperti ini. Langsung aja disajikan dalam keadaan hangat ya teman-teman, karena memang lebih nikmat dinikmati dalam keadaan hangat. Jadi kayak makan ubi rebus gitu, tapi sensasinya lebih berbeda lagi. Teman-teman yang penasaran boleh dicobain loh di rumah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, karena satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk tonton video-video yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Dadah.